Baik ya, terkait dengan excess value negatif ya, mungkin enggak ya, mungkin saja ya excess value negatif ya. Kalau excess value negatif berarti yaitu menjadi apa, berarti menjadi gain ya, menjadi gain on bargain purchase, gitu aja Mas ya. Jadi kalau ada negatif berarti itu menjadi gain on bargain purchase ya. Seperti itu. Ada lagi yang ditanyakan? Jadi berlakunya sama kayak goodwill negatif ya Pak? Kenapa? Jadi kan excess value-nya itu kan untuk dasar menilai goodwill-nya berapa atau gain on bargain purchase-nya berapa. Nah, kalau excess value-nya itu misalnya suatu perusahaan itu dibeli dengan harga di bawah book value gitu Pak. Jadi kan excess value-nya jadi negatif. Nah kalau gitu tuh gimana Pak? Apa mungkin terjadi gitu? Terus kalau gitu ya itu Pak pertanyaan saya. Ya. Kalau membeli di bawah book value ya mungkin saja ya. Nah kalau seperti itu apakah kita tetap melakukan penyesuaian book value aset kepada book value net aset kepada fair value-nya tetap dilakukan ya, tetap dilakukan. Kalau memang ada yang beda disesuaikan ya ke harga pasarnya ya. Kemudian kan menjadi, katakanlah menjadi negatif goodwill ya, maka negatif goodwill itulah yang menjadi apa yang kita sebut sebagai gain on bargain purchase ya, dengan seperti contoh yang di nomor 1 dan 2 tadi ya. Kalau di awalnya memang eksesnya sudah negatif ya dilakukan prosedur yang sama juga ya, kita untuk net asetnya kita sesuaikan ke book value-nya, ke fair value-nya, nanti menjadi ada berapa yang dialokasikan kepada net asetnya, kemudian ada akan timbul yang tadi negatif goodwill-nya menjadi berapa totalnya, yaitulah yang kita sebut sebagai gain on bargain purchase sebagaimana yang dikerjakan di soal nomor 1 ya, seperti itu. Jelas Pak, terima kasih banyak. Sama-sama ya. Jadi tetap ya, meskipun harga selisihnya negatif, tetap dilakukan prosedur penyesuaian ke fair value, kemudian kita untuk menghitung berapa negatif goodwill totalnya ya, yang disebut sebagai gain on bargain purchase. Baik ya, terima kasih ya. Selanjutnya kita akan ke intercompany profit transaction ya, terkait yang melibatkan persediaan barang dagangan ya. Timbul apabila ya parent induk perusahaan melakukan transaksi ya, jual beli barang dagangan dengan anak perusahaannya. Kemudian di sini menggunakan metode pencatatan perpetual. Kemudian ya apabila si parent menjual kepada anaknya, maka akan kalau menjualnya secara kredit bagi parent akan ada mengakui account receivable, bagi anaknya mengakui account payable. Ini adalah akun resiprokal. Yang kedua, satu lagi adalah bagi parent mengakui ada sales, ada penjualan ya. Sedangkan bagi anaknya ya, ketika dia membeli maka pembeliannya itu kan kalau menggunakan perpetual maka akan dicatat sebagai inventory, kemudian inventorinya terjual menjadi apa? Menjadi COGS. Maka akun COGS dengan sales ini adalah akun yang resiprokal ya. Kalau dia menggunakan di sini bukan perpetual tetapi menggunakan metode yang satunya apa? Periodik ya, maka bagi si anaknya akan mencatat sebagai purchase, pembelian. Maka akun purchase-nya anak perusahaan ini menjadi resiprokal ya dengan akun sales-nya dari ya, miliknya parent. Kemudian akan dieliminasi ya, jadi penjualan ya anak induk kepada anak akan dieliminasi ya apabila kita membuat laporan konsolidasi. Kenapa ya?
kalau kita membuat laporan konsolidasi, berarti kan entitas P dengan entitas parent dengan S akan dipandang sebagai satu entitas. Maka tidak mungkin saya mengatakan saya menjual kepada siapa, kepada saya sendiri, ya itu nggak mungkin kan ya. Maka dieliminasi. Ya. Yang diakui sebagai penjualan ya penjualan S kepada pihak lain, kepada pihak di luar yang satu grup itu ya. Penjualan P kepada pihak yang lainnya itu yang dipandang sebagai penjualan yang sebenarnya menurut sudut pandang konsolidasi. Ya, jadi parent dan subsidiary sekarang dipandang sebagai ya satu entitas, ya satu entitas. Ya, maka seperti yang saya katakan tadi ya, tidak mungkin saya menjual kepada saya, ya, maka ini tidak diakui. Ya. Izin Pak. Silakan. PPT-nya belum dipresentasikan. Belum di-share ya? Apakah belum saya share? Belum Pak. Belum ya. Oh iya. Oh, karena tadi sempat mati ya. Ya, terima kasih ya. Segera diingatkan kalau seperti ini ya. Terima kasih ya. Segera diingatkan. Ya. Baik ya. Jadi kita lanjut saja karena baru sedikit tadi ya. Ya, intercompany transaction yaitu transaksi antara ya, perusahaan yang terafiliasi ya, antara parent dengan anaknya ya. Maka ya sudah saya sampaikan tadi ya, parent kalau menjual kepada anak ya ketika kita sebagai perusahaan dipandang sebagai entitas yang terpisah itu baik-baik saja, tidak mengapa ya dimunculkan di laporan masing-masing. Tetapi ketika kita mau buat laporan gabungan konsolidasi, maka sekarang mereka adalah menjadi satu entitas. Maka yang seperti ini menjadi seperti transaksi saya menjual kepada saya sendiri. Maka ini adalah menjadi sesuatu yang tidak masuk akal ya. Saya menjual kepada saya. Ya. Maka harus dieliminasi. Ya. Parent menjual barang dagangan kepada anaknya. Ya. Nah, ini kan alurnya, ya, alurnya diistilahkan dengan alur dari atas ke bawah, ya, downstream. Ya. Arusnya harus ke bawah, ya, dari parent ya, sebagai induk kepada menjual kepada anaknya. Istilahnya downstream. Ya. Kalau bahasa Indonesianya apa? Kalau diterjemahkannya menjadi penjualan dari penjualan hulu, yang menjual adalah hulunya, ya. Hulu kepada hilir ya, diistilahkan dengan penjualan hulu. Tetapi kalau yang lebih lebih jelas sih yang ini ya, istilah downstream ini ya, kan dari parent kepada anak ya, turun ya, penjualannya turun, downstream. Nah, mungkin nggak si yang menjual adalah anaknya menjual kepada induknya, ya mungkin saja ya. Nah, kalau yang menjual adalah dari anak pada induk, diistilahkan dengan upstream, ya kan ke atas ya, alirannya upstream. Di kamar ya, ya. Alirannya ke atas. Dalam bahasa Indonesia disebut hilir. Jadi yang menjual adalah hilirnya. Nah, kita akan mulai dengan yang sederhana ya, barang dagangan yang dijual oleh P kepada S, kemudian sampai akhir tahun habis terjual. Ya. Akan kita lihat
Ya, ini parent menjual kepada anaknya, ya. Maka bagaimana ketika menjual, jurnalnya seperti ini, ya. Dia penjualan secara kredit, ya, debit account receivable, kreditnya sales sebesar harga jual P kepada S 36.000, ya. Ya, kemudian mencatat COGS dan inventory, ya. Nah, sebelumnya ketika membeli, ya, ini ketika membeli debit inventory, kreditnya accounts payable, ya, sebesar harga belinya 30.000, ya. Kemudian dijual, ketika dijual, ya inventory di kredit, COGS di debit, ya. Nah, bagi S ketika membeli kepada dari P, maka dia mencatat debit inventory, kredit accounts payable sebesar harga belinya 36.000, ya. Selanjutnya, ya 36.000 angkanya, ya, adalah, ya, accounts payable yang dicatat oleh S sama dengan akun receivable yang dicatat oleh P nilainya, ya. Kemudian ketika S menjual, dia menjual katakanlah dengan harga 45.000, dicatatnya akun receivable debit, sales credit, kemudian untuk COGS-nya, ya, dia mencatat sebesar ini, ya, 36.000 ini, ya, sebesar harga perolehannya 36.000, kreditnya inventory, ya. Dan ternyata, ya, ini menjadi, ya, angka ini menjadi resiprokal dengan apa yang dicatat oleh parent sebagai nilai penjualan. Nilai penjualan 36.000, maka nilai penjualan ini di pembukuannya P awalnya menjadi apa? Menjadi inventory, dicatat sebagai inventory 36.000. Selanjutnya ketika terjual maka menjadi apa? COGS. Ya, maka pada akhirnya akun sales ini menjadi resiprokal dengan akun COGS dibayar, ya, di S, ya, 36.000. Nah, untuk di parent ketika menjual kepada S, maka mengakui gross profit-nya mendapat keuntungan sebesar, ya, 36.000, harga jual dikurangi COGS 30.000, 6.000 di sini. Sedangkan S, ya, mendapatkan gross profit berapa? Ya, dari penjualannya 45.000 dikurangi COGS 36, mendapatkan 9.000. Kemudian, nah, kita sekarang mau membuat, ya, kertas kerja konsolidasi, ya. Penjualan P 36.000, penjualannya S 45.000, ya. Nah, pertanyaannya, ya, nilai penjualan yang sebenarnya yang berapa nih nilainya? Yang 36 apa yang 45? Penjualan yang sebenarnya adalah yang nilai 45.000, yaitu kepada dari S kepada pihak luar, ya. Sedangkan yang penjualan 36.000, ya, dari P kepada S, ya, kalau dari sudut pandang konsolidasi ini adalah penjualan apa, ya, penjualan yang harus dieliminasi, penjualan saya kepada saya, ya. Maka dieliminasi yang 36.000, ya. Selanjutnya COGS-nya, ya. COGS-nya kan bagi P, menurut P COGS-nya 30, ya, 30.000. Sedangkan menurut S COGS-nya 36.000. COGS yang sebenarnya yang mana? Kan COGS yang sebenarnya adalah yang 30.000 kan, ya. Yaitu yang harga perolehan oleh P kepada pihak luar. Sehingga yang 36.000 ini kita eliminasi, ya. Nah, kemudian, ya, untuk gross profit-nya bagi P 6, bagi S 9. Ya. Kemudian, ya. Nah,
Untuk jurnal eliminasinya adalah salesnya ya, salesnya P 36.000 kita hapus ya, kita debit ya. Kemudian COGS-nya S yang 36.000 ini kita hapus ya, kita kredit ya. Sehingga ya salesnya yang tercatat oleh konsolidasian adalah salesnya yang dilakukan oleh konsolidasi kepada pihak luar dengan nilai berapa? 45.000 ya. Sedangkan untuk COGS-nya yang tercatat di laporan konsolidasi adalah COGS yang sebenarnya, yaitu COGS yang dibayarkan oleh P harga beli persediaan oleh P yang dibayarkan kepada pihak luar konsolidasi 30.000. Sehingga ya kalau kita hitung gross profitnya menjadi berapa? 45 kurang 30, 15. Maka ini mendapatkan gross profit yang sebenarnya, yang ternyata ya pengakuannya yang oleh P 6, oleh S 9, kalau kita jumlahkan juga 15 ya. Sehingga sudah mendapatkan angka gross profit yang betul ya. Seperti itu ya ilustrasi sederhananya ya, bagaimana kita mengeliminasi ya penjualan antar induk dengan anaknya ya, ketika barang yang dibeli oleh anaknya kemudian terjual habis di tahun tersebut ya, kepada pihak luar ya. Nah pada kenyataannya kan tidak semua barang dagangan langsung terjual habis ya ketika dibeli di tahun tersebut. Bagaimana kalau seperti itu ya. Nah maka ya kalau ya barang dagangan yang dijual oleh P kepada S ternyata sampai akhir tahun ada sebagian yang belum terjual, maka ya P kan ketika P kan sudah mengakui ketika menjual kepada S sudah mengakui profit ya, sudah mengakui profit berapa 6.000 tadi ya, karena menurut P secara sebagai entitas terpisah mandiri, maka ya penjualan sudah dilakukan, maka dia mengakui profit 6.000. Nah ketika kita buat laporan konsolidasi, maka kemudian profit yang 6.000 ini harus kita koreksi ya, karena kan yang 6.000 ini menjadi bagi P ya akan menjadi profit yang sebenarnya apabila barang dagangan yang dibeli oleh S kemudian terjual semuanya kepada pihak luar. Nah, ketika setengahnya, katakanlah setengahnya belum terjual, maka sebenarnya profit yang sudah diakui oleh P itu yang sebagian adalah belum menjadi profit yang sebenarnya ya. Maka disebut sebagai apa? Unrealized profit ya, profit yang belum direalisasi. Kenapa? Barangnya masih ada di anaknya sampai dengan akhir tahun ya. Nah, ini penjelasannya ya kalau mau dibaca ini ya. Jadi ya ini sekarang unrealized profit ya. Ya, ini contoh yang tadi, kasus yang sama ya. Jadi parent menjual dengan harga 36, dengan harga beli 30, dia ada keuntungan 6.000. Kemudian bagi anaknya dia punya barang dagangan dengan cost 36.000, kemudian yang terjual 24.000 ya, sebentar ya. Jadi yang dari barang dagangan dengan nilai 36.000 yang sudah terjual senilai 24.000 COGS-nya ya, nilai COGS-nya. Kemudian yang sisanya belum terjual berapa? Ya 12.000 yang sisanya. Berarti masih menjadi apa? Ending inventory. Nah,
kita lihat pencatatannya oleh P. Ketika membeli, dia mencatatnya debit inventory, credit accounts payable 30.000. Kemudian ketika menjual, ya terjual dengan 36.000, maka dia sudah di sini ketika dia menjual kan langsung mencatat COGS-nya ya. Jadi penjualannya berapa, COGS-nya berapa. Berarti kan sudah di sini sudah mengakui profit ya 6.000. Kenapa? Ya bagi P memang barang sudah terjual ya, sudah beralih ke S, sehingga secara dia sebagai entitas tersendiri maka dia sudah berhak mengakui gross profit 6.000 ya. Salah apa betul-betul ya, kan memang hak kewajibannya sudah diselesaikan ya. Nah kemudian P ya S ketika membeli inventory debit, account payable kredit 36.000, maka ya account ya payable yang dicatat resiprokal dengan account receivable yang dicatat oleh P. Kemudian dia sudah berhasil menjual sebagian ya, yaitu senilai inventory 24.000, maka debit COGS kredit inventory 24.000 ternyata dengan dijual dengan harga 37.000, maka debitlah catat debit account receivable credit sales 37.000 ya. Nah, kemudian mengakui gross profit berapa? Gross profitnya ya 37 dikurangi 24 ya, 13.000 gross profit yang dicatat oleh S ya. Kemudian di S ya, di S ada persediaan akhir barang dagangan ending inventory 12.000, yaitu ya senilai 36.000 yang dibeli semuanya terjual 24 ya, maka tersisa 12.000. Nah, kemudian juga ya untuk akun sales ya, salesnya P dengan COGS-nya S ini juga ini resiprokal ya. Resiprokalnya sebesar berapa? Sebesar yang sudah dijual ya, oleh S ya, yang 24.000 ya. Jadi yang 24.000 sudah menjadi yang resiprokal ya. Sedangkan yang belum adalah yang sisanya yang 12.000 ya, yang masih menjadi ending inventory. Ya. Nah, sekarang bagaimana kita menyusun konsolidasiannya ya, konsolidasiannya ya. Salesnya ya. Teknik konsolidasinya sekarang ya. Teknik konsolidasinya adalah ya, kita lihat ya teknik konsolidasinya ya. Jadi teknik konsolidasinya ya untuk ya salesnya P terdapat 36 ya, S 37. Kemudian yang sales yang intercompany kita eliminasi, yaitu yang 36. Sehingga 36 dieliminasi, debit 36, kemudian kreditnya sama ya, tekniknya menggunakan teknik yang sama dengan yang sebelumnya, yaitu debit COGS, kredit debit sales debit, kredit COGS ya. Kemudian selanjutnya ya yang dilakukan berikutnya adalah inventory yang belum terjual ya. Inventory yang belum terjual berapa? Yang belum terjual 12.000 ya. 12.000, kemudian 12.000 ini yang menjadi keuntungannya berapa ya? COGS-nya kemudian untuk ya. Sebentar ya, untuk
gross profitnya ya, gross profitnya yang diakui oleh P adalah 6 ya, sudah diakui. Kemudian S mengakui gross profitnya berapa? S mengakui tadi 36 kurang 24 ya. 37 kurang 24 ya. 37 kurang 24 ini adalah gross profit yang diakui oleh S 13. Kalau yang P ya 36 kurang 30 adalah 6 ya. Sementara untuk yang konsolidasinya, untuk konsolidasinya kan penjualan yang diakui berapa? Penjualan yang diakui nilainya adalah 37 penjualan yang oleh S kepada pihak luar. Ya. Kemudian yang dari P kepada S kan nggak diakui ya, dieliminasi ya, sehingga yang diakui oleh konsolidasi 37 ya. Kemudian ya, kemudian untuk mungkin lebih jelas kalau kita satu persatu. Kemudian untuk yang COGS-nya ya, COGS-nya yang diakui oleh P30, yang diakui oleh S adalah 24 ya. Kemudian yang sebenarnya berapa ya? Datanya kurang kelihatan ya sebentar. Bentar, ya. Untuk yang masih belum terjual nilainya adalah 12.000 ya. Maka ya berarti yang 12.000 belum yang belum terjual, kemudian yang sudah terjual nilainya adalah 24.000 ya. Kemudian sehingga inilah yang menjadi ya penjualannya P ya, totalnya kalau kita jumlahkan 36.000 ya. Kemudian nah gross profitnya ya, kalau ya parent ya mengakui gross profit 6.000 itu adalah untuk penjualan berapa? Untuk penjualan 36.000. Kalau sudah terjual 36.000 maka dia mengakui gross profitnya berapa? 6. Ya. Nah, berarti ini kita menghitungnya pakai perbandingan ya. Kalau yang sudah terjual oleh S adalah senilai berapa? Senilai 24.000 ya. Apa namanya? Inventory 24.000. Yang belum terjual 12.000. Nah, berarti kalau 24.000 di dalamnya ada keuntungan berapa? Ya, 24 per 36 kali 6 ya. Sama dengan 4 ya. 24 bagi 36 dibagi 6 ya, kali 6 ya. Maka ini adalah jatahnya 4 ya, gross profitnya 4 ya. Sedangkan ya kalau untuk barang yang belum terjual ini kan 12 ya, nilainya 12, maka keuntungannya berapa nih yang keuntungan yang terkandung di inventory dengan nilai 12 ya, 12 per 36 kali 6 yaitu sepertiganya ya. Sepertiganya berarti 2 ya. Berarti ya di dalam ya di inventory kan inventorinya ya, yang mencatat siapa sekarang ya, inventory 12.000 itu adalah tercatatnya di pembukuannya S ya, tercatatnya di pembukuan S. Nah ya nah kalau untuk di laporan konsolidasi ya, kalau untuk di laporan konsolidasi maka ya inventory yang tercatat 12.000 ini maka harus dicatat sesuai dengan yang sebenarnya ya. Yaitu yang 12.000 ini harga beli, ini kan harga beli oleh S kepada P ya. Tetapi harga beli yang 12.000 ini yang sebenarnya berapa? Artinya ketika konsolidasi yang ini ya, P dan S sebagai konsolidasi ketika membeli dari pihak luar membeli dengan harga berapa ya. Tentunya dengan harga ya 12 dikurangi dengan
ya, keuntungan yang terkandung di dalamnya ini ya, 12 dikurangi dengan keuntungan yang diambil ditambahkan oleh P ya, 2 yaitu maka harga belinya adalah 10 ya. Maka inventory yang masih ada di S yang tercatat oleh S12 maka sebenarnya adalah nilainya 10 yaitu sesuai dengan harga beli P kepada pihak luar. Taunya dari mana? Ya dari harga belinya harga belinya S kepada P 12 ya, nilainya 12, sedangkan di dalam proses ini P mengambil sudah menambahi keuntungan 2 dolar 2.000 ya, sehingga harga beli P kepada pihak luar adalah 10 ya. Kemudian juga untuk COGS-nya. Nah, COGS-nya kan COGS-nya yang tercatat oleh P adalah 30 ya. Kemudian yang tercatat oleh S adalah 24 ya. Nah, 24 kemudian atau sederhananya kita cari yang sebenarnya berapa ya. Yang sebenarnya berapa adalah ya, atau secara simpelnya sih begini ya. Jadi inventory ya, inventory yang tercatat oleh P ya, yang tercatat oleh S ya. S kan 12 ini kan nilainya terlalu tinggi berapa? 2, maka kita kurangi 2 ya. Dikurangi 2, kemudian pasangannya kemana ya? Pasangannya ke COGS ya, pasangannya ke COGS. Kemudian kemudian untuk ya, gross profit yang menjadi gross profit yang atau kalau ini ya, kalau untuk COGS-nya yang sesungguhnya berapa bisa juga sih ya kita pakai perbandingan ya. Bagi P kan mengakui COGS 30 ya, mengakui 30 COGS-nya, kemudian yang masih belum terjual kan nilainya 10 ya, nilainya kan 10 ya, yaitu inventory yang tadinya 12 oleh S dicatat 12, sebenarnya nilainya 10, maka yang sudah menjadi COGS ya tentunya 30 dikurang 10, yaitu berapa? Yaitu 20 ya. Tetapi untuk teknik ya, teknik dalam konsolidasiannya di worksheet-nya, maka tekniknya adalah seperti ini ya. Jadi kita pertama mengeliminasi penjualan P kepada S, debit sales, kreditnya COGS, kemudian dilanjutkan dengan menyesuaikan nilai inventory yang masih ada ya, disesuaikan supaya menjadi sesuai dengan nilai yang sebenarnya ya, yaitu dikurangi dengan inventory dikurangi 2 ya, kemudian debitnya ke COGS ya, supaya di sini COGS-nya menjadi 20 ya, 30 tambah 24 ya, dikurangi 36 ditambah 2 menjadi nilainya 20 ya. Secara teknik di worksheet-nya begitu ya. Kemudian untuk gross profit-nya ya berarti dari sales yang ini ya 37 dikurang 20 mendapatkan gross profit 17 ya. Ya, atau didapatkan dari, kalau dari sini adalah dari gross profit yang diakui oleh S 13 ya. Kalau gross profit yang diakui oleh S apakah sudah betul? Sudah ya. Kenapa? Kan S menjual kepada pihak luar, berarti kalau dia mendapatkan mengakui gross profit itu adalah gross profit yang juga diakui oleh konsolidasian. Maka kalau sedangkan gross profit yang diakui oleh P 6, apakah ini adalah sudah betul? Ya, 6 ini sudah betul apabila barang dagangannya terjual habis oleh S kepada pihak luar, maka angka 6 ini sudah betul. Tetapi ternyata sampai akhir tahun belum semuanya terjual, ada sebagian belum terjual. Maka gross profit yang diakui oleh P ini adalah di dalamnya terkandung ada yang masih unrealized ya. Yang unrealized sebesar berapa? Sebesar 2 ya. Maka yang sudah
terrealisasi berapa sebesar yang sudah terjual, yaitu ya sudah dihitung tadi 4 ya, sebesar 4 ya. Maka ya gross profit yang diakui maka jumlahnya kalau kita rinci adalah 13 yang diakui oleh S dan 4 yang diakui oleh P yang sudah terrealisasi. Jumlahnya menjadi 17 ya. Seperti itu ya. Ya, maka kalau teknik untuk eliminasinya seperti ini ya. Tekniknya ini berlaku umum ya. Jadi penjualan dari intercompany kita eliminasi ya, debit sales, credit OGS ya. Kemudian dilanjutkan dengan apabila masih ada barang dagangannya yang belum terjual ya, maka kita eliminasinya adalah untuk menyesuaikan nilai inventory ya. Inventory yang tercatat oleh S kan tentunya terlalu tinggi, maka kita sesuaikan, kita kredit ya. Di kredit sebesar berapa? 2000 ini adalah angka unrealized profit yang terkandung di dalamnya, di dalam nilai inventory yang ada ya. Dengan cara menghitung yang tadi itu ya. Ini 2000 ya, kemudian debitnya apa? Debitnya COGS ini untuk menyesuaikan nilai COGS ya. Nah, kemudian bagaimana kalau terhadap NCI expense ya. NCI expense ini kan akun yang melambangkan berapa bagian investor lain ya selain P ya atas net income-nya S ya. Nah, perhatikan ya. Nah, jadi ya kalau penjualannya adalah dari parent kepada S pada anaknya, maka ya apabila ada laba yang ditanggung, apabila ada barang yang belum terjual, barang dagangan yang belum terjual, maka laba yang perlu disesuaikan, labanya siapa? Labanya P apa labanya S? Yaitu yang tadi adalah labanya P ya. Jadi yang perlu penyesuaian hanya labanya P saja. Sedangkan labanya S apakah perlu penyesuaian? Tidak. Mengapa? Kan tadi ya S kan itu mengakui laba apabila dia S sudah menjual kepada pihak luar ya. Maka laba yang diakui oleh S itu adalah sudah laba yang sebenarnya, sudah laba yang sudah realize ya. Nah, sedangkan yang laba yang diakui oleh P adalah ya apabila barang dagangannya ada yang belum terjual, maka sebagian laba yang sudah diakui menjadi laba yang unrealized ya, menjadi laba yang belum direalisasi. Maka ya laba yang ditangguhkan itu sepenuhnya adalah bagiannya P, bagiannya parent. Sedangkan untuk S itu dia tidak labanya tidak ada yang unrealized. Semua labanya S ya dalam kasus yang penjualan downstream ini semua laba S sudah realized. Sehingga ya bagian NCI atas laba S ya sekian persen kepemilikannya misalkan 20% kali net income yang dilaporkan oleh S ya. Tidak disesuaikan dengan unrealized profit ya. Seperti itu ya. Nah, seperti itu ya. Sebentar. Selanjutnya ya. Ending inventory ya. Tahun lalu ya. Di tahun lalu ada ending inventory ya. Kemudian menjadi persediaan awal tahun berikutnya ya. Kemudian pada tahun berikutnya inventory tersebut terjual, berarti ya laba yang kemarin tahun lalu menjadi unrealized yang masih ditangguhkan, maka di tahun berikutnya menjadi terrealisasi ya. Maka ya harus disesuaikan ya unrealized yang tadi kita mengakui unrealized profit ya, maka kemudian kita realisasikan ya.
Misalkan ya, P ini adalah jurnal penjualan inventory oleh S. Ini adalah di pembukuan S, ya. Ini dia menjualnya debit AR, credit sales 20.000, kemudian COGS. Oh ini ya, melanjutkan ya ilustrasi yang sebelumnya. Jadi tadi kan masih ada inventory 12.000 yang belum terjual ya tahun lalu ya, sekarang sudah di tahun berikutnya terjual, maka ya terjual dengan harga 20.000, maka dicatatlah account receivable 20.000 debit, sales 20.000 kredit, kemudian COGS 12.000 debit, kreditnya inventory ya. Kemudian jika P selanjutnya mengkonsolidasikan laporan keuangannya ya, laporan keuangan S dikonsolidasi, maka ya unrealized profit ya, P akan mengeliminasi unrealized profit ya yang 2.000 yang tahun lalu belum direalisasikan ya. Ya. Nah, di tahun 2009, tahun yang sebelumnya, tadi kan penyesuaian atas inventory yang belum terjual oleh S, yaitu ya inventory kita kredit, kemudian COGS-nya di debit ya 2.000. Kemudian sebesar sebesar unrealized profit-nya ya yang terkandung di inventory yang belum terjual. Kemudian inventory ini menjadi terjual di tahun berikutnya, tahun 2010. Ya. Maka ya di inventory-nya menjadi bagian COGS tahun 2010. Ya. Kemudian bagaimana ya teknik eliminasinya ya, eliminasinya adalah debit ya, RE P ya, RE beginning P debit 2.000, kemudian COGS-nya kredit 2.000 ya. Jadi kalau yang di tahun lalu debit COGS kredit inventory, kemudian tahun berikutnya ya COGS-nya sekarang kita kredit ya. Kemudian debitnya kemana? Debitnya ke RE beginning ya. Ya. Baik ya, demikian untuk yang penjualan downstream ya, apabila ada penjualan inventory antara induk dengan ke parent ya. Sekarang akan kita lanjut ya dengan bagaimana kalau yang menjual adalah sebaliknya ya. Kita lanjut dengan yang upstreamnya sekarang ya. Bagaimana kalau sekarang yang menjual adalah dari anaknya ya. Kita langsung ke ilustrasinya ya, ilustrasinya ini kasus yang sama ya. Sebentar ya. Ini sekarang penjualannya ini sekarang subsidiarinya ya, yang di sebelah kiri sekarang adalah subsidiary ya. Kalau tadi ya yang sebelah kiri adalah parent, sekarang yang sebelah kiri subsidiary sebagai penjualnya ya. Ketika subsidiary-nya membeli ya inventory ke pihak luar, debit inventory kredit accounts payable 30.000 harga jualnya, kemudian dia menjual kepada P ya, yaitu ya salesnya 36.000,
ya. Kemudian mengakui COGS-nya 30.000, ada profit 6.000. Kemudian parent sekarang ketika membeli ya mendebit inventory nilai 36.000. Kemudian ketika menjual keseluruhan terjual maka laku 45.000, kreditnya sales ya. Kemudian COGS-nya 36.000 ya. Akun resiprokalnya tetap sama ya, yaitu akun receivable dan akun payable sales dengan COGS. Dan di sini mengakui gross profit 9.000. Nah, kemudian eliminasinya ya, yang dieliminasikan adalah ya, penjualan yang intercompany yaitu yang 36 ya kita eliminasi sehingga salesnya tinggal yang ke pihak luar 45.000. COGS yang dieliminasi COGS yang pihak yang intercompany yang 36 ya. Sehingga tersisa COGS yang aslinya 30.000 sehingga gross profit yang diakui oleh konsolidasi 15.000 ya. Ya, kalau ini adalah terjual semua, maka gross profit-nya akan sesuai dengan yang diakui oleh P9, yang diakui oleh S6. Ya. Jumlahnya 15. Ya, maka eliminasinya adalah kita mengeliminasi yang penjualan antar mereka, yaitu debit sales, kredit COGS sebesar penjualan yang dilakukan oleh S kepada P dengan nilai 36.000. Ya baik ya penjualan ke bawah maupun ke atas ya sama saja ya kita mengeliminasi penjualan sebesar ya harga jualnya berapa ya dari sesama mereka itu ya. Nah sekarang bagaimana kalau ada unrealized kalau ternyata masih ada ending inventory. Nah, ini kasusnya yang sama, hanya sekarang dibalik ya, yaitu yang sebagai penjual adalah si anaknya ya. Ini kasus yang sama dengan yang tadi ya. Jadi dari barang yang 36.000 totalnya terjual 2/3-nya ya, terjual 24.000, yang sepertiganya 12.000 belum terjual, masih ending inventory ya. Maka ya untuk eliminasinya adalah untuk pertama mengeliminasi penjualan sama ya, sales debit atau cash credit ya 36.000. Kemudian untuk ya mengeliminasi unrealized profit tekniknya sama ya, yaitu pada intinya kita menyesuaikan nilai inventory di kreditnya. Kemudian debitkan ke COGS sebesar apa? Sebesar unrealized profit yang terkandung di inventory akhirnya ya 2.000 ya. Nah, sekarang kita lihat ya pengaruhnya ya. Pengaruhnya kalau dia adalah transaksinya upstream ya terhadap penghitungan NCI expense ya. Perhatikan ya. Ini NCI expense tahun pertama ya. Ya. Menghitungnya kan NCI expense itu kan dihitung dari berapa persen ke pembagiannya NCI, misalkan 20% kali net income-nya S ya. Tahun kedua juga ya begitu juga ya. Ya, ini kalau downstream ya. Sekarang kita kasusnya adalah nah, ini kita kembali ke yang downstream ya, contoh yang sudah kita bahas ya. Kalau penjualannya adalah downstream, perhatikan ya, maka bagi S maka net income-nya sudah net income yang sudah betul ya. Kenapa? Kan dia mengakui net income atas apa? Atas yang dia melakukan penjualan kepada pihak luar ya, sehingga net income-nya S sudah tidak perlu penyesuaian atas unrealized profit ya, apabila kemudian S membeli barang dari P sampai akhir tahun ada sebagian belum terjual ya. Maka itu tidak mengapa ya, maksudnya ya net income-nya S baik-baik saja ya. Kenapa? Kan S mengakui net income atas yang sudah dia jual kepada pihak luar ya. Maka net income S sudah baik-baik saja, maka ya bagian NCI berapa?
atau istilahnya NCI expense-nya berapa? NCI expense-nya ya 20% kali net income-nya. Misalkan 20% ya kepemilikannya. Di tahun pertama. Tahun kedua bagaimana? Tahun kedua juga sama ya. Net income yang tercatat berapa ya. Kemudian tentunya setelah disesuaikan dengan penyesuaian amortisasi ya. Kemudian dikalikan dengan ya kepemilikannya NCI berapa. Nah, sekarang bagaimana kalau upstream? Ya, nah, kalau upstream maka perhatikan ya. Nah, ini penjelasannya krusialnya di sini. Ya. Ketika S menjual kepada P, ya, maka dia katakanlah tadi mengakui gross profit berapa? 6.000 ya. 6.000 sudah menjadi diakui oleh S sebagai profit ya. Nah, kalau itu terjual semua, maka menjadi tidak mas itu menjadi betul 6.000 itu menjadi terrealisasi semuanya. Nah, sekarang ternyata sepertiga belum terjual ya. Jadi kasusnya adalah sepertiga barang dagangan belum terjual ya. Oleh P belum terjual kepada pihak luar. Ya, maka yang sepertiga barang dagangan belum terjual, maka ya menjadi unrealized profit ya atas inventory yang belum terjual sepertiganya itu menjadi unrealized profit. Berarti kalau contoh yang tadi unrealized profitnya berapa? 2.000 ya. Berarti sebenarnya net income-nya P katakanlah ya, nah, keuntungannya S ya, keuntungannya S yang sudah diakui 6.000, yang belum direalisasi yang unrealized 2.000, maka yang sudah terrealisasi berapa? 4.000 ya. Maka ya net income S ini harus disesuaikan ya. Kalau penjualannya upstream yaitu disesuaikan dengan berapa ya yang belum terrealisasi ya. Maka ya net income-nya S ini yang kita alokasikan ke NCI berapa, kita sesuaikan dulu ya. Karena kan S sudah terlanjur mengakui net income 6.000. Ternyata inventory sebagian belum terjual, ya sepertiganya, yang di dalamnya itu terkandung keuntungan 2.000. Sehingga 2.000 keuntungan atas inventory yang belum terjual, yang sudah diakui oleh S ini harus disesuaikan. Ya. Sebesar 2.000 itu ya, maka ya menghitungnya ya net income S 6.000 dikurangi unrealized-nya 2.000 ya, menjadi 4.000 saja kali persentasenya NCI ya. Nah, itu di tahun pertama. Nah, bagaimana di tahun kedua? Nah, di tahun kedua ya, S kan di tahun kedua ya mengakui net income ya atas penjualan di tahun kedua ya. Atas penjualan di tahun kedua ya S mengakui ada mendapatkan income berapa ya. Kemudian nah atas yang net income tahun lalu yang unrealized, kemudian kan di tahun kedua katakanlah sudah terjual barangnya, maka sudah menjadi terrealisasi ya. Maka ini kita tambahkan ya. Atas net income yang diakui S untuk tahun kedua berapa, kemudian kita tambahkanlah dengan ini yang tahun lalu belum direalisasi, yang kita unrealized sekarang sudah direalisasi, berarti ini kita tambahkan ya. Dan kemudian di tahun kedua ternyata sebagian ya barang-barang yang dijual, sebagian barangnya belum terjual lagi ya. Kalau di tahun kedua ada pembelian, ada barang-barang yang dijual oleh kan di tahun kedua juga S menjual lagi kepada P, kemudian sampai akhir tahun sebagian belum terjual, berarti di tahun kedua ada unrealized profit lagi. Berarti ya dikurangi unrealized profit di tahun kedua, sebagaimana kita mengurangi untuk tahun pertama. Seperti itu ya, untuk menghitung NCI expense terkait dengan unrealized profit di tahun pertama, di tahun kedua, apabila penjualannya adalah yang menjual barang dagangan adalah anak kepada induknya, atau istilahnya upstream, atau istilah lainnya penjualan hilir.
Nah, kemudian ya, untuk yang diakui oleh P berapa ya. Nah, maka ya bagi P hanya menangguhkan sebesar persentase yang dimilikinya ya. Loh, ini kok kemudian pengaruh terhadap perhitungan, ini masih terhadap NCI Expand. NCI Expand tahun keduanya kok sama dengan yang tadi ya. Iya, ini sama dengan yang sebelumnya tadi ya. Untuk tahun kedua ya NCI Expand itu ya sekian persen kali ya net income S ya dikurangi unrealized profit yang tahun kedua tentunya ya ditambah dengan realized profit yang dari unrealized profit tahun lalu yang sudah menjadi terrealisasi. Diulang lagi ya, sama ini tadi yang sama ya, ini diulang lagi. Ini jurnalnya ya, kalau jurnal eliminasinya ya ini sama saja sih ya, kalau baik downstream maupun upstream kalau secara jurnalnya sama. Yang beda apa? Yang beda perhitungan bagian MCI-nya berapa, itu yang beda. Kemudian ya ini untuk mengakui unrealized profit tahun lalu kan jurnalnya DPCUGS Credit Inventory. Kemudian untuk mengakui di tahun berikutnya kalau sudah terjual maka ya nah kalau di tahun kedua maka yang disesuaikan, perhatikan ya, kalau ini adalah upstream, ini berbeda dengan yang downstream kalau di tahun keduanya ya. Kalau di tahun pertamanya upstream dengan downstream sama ya. Maksudnya ketika mengakui unrealized profit ya downstream seperti upstream seperti ini yang sudah kita bahas, yang downstream juga sama seperti ini. Nah, sekarang yang beda adalah di tahun keduanya ya. Di tahun keduanya ketika inventorinya yang tahun lalu kemudian sudah terjual di tahun berikutnya, maka ya kalau downstream kan debit RE kredit CUGS gitu ya, 2000 gitu ya. Kenapa? Kalau downstream maka ya semuanya menjadi bagiannya P ya. Sedangkan kalau upstream maka ya P bagiannya P sebesar persentasenya saja ya. Kemudian yang selebihnya bagiannya NCI. Kenapa demikian? Ya penjelasannya yang tadi itu ya, yaitu kalau penjualannya adalah penjualan upstream, ya anak menjual kepada induk, ya maka net income-nya S itu adalah masih bermasalah, ya, artinya perlu disesuaikan dengan adanya unrealized profit dan juga dengan realized profit di tahun berikutnya. Ya, sehingga apa? Sehingga ya atas net income-nya S harus disesuaikan. Ya. Sehingga apa? Sehingga ya kalau net income-nya S disesuaikan, artinya penyesuaian itu berlaku untuk semua investornya. Ya, investornya S kan meliputi siapa? Meliputi P, pemegang 80%, dan juga yang lain-lain, pihak lain yang memegang 20%. Ya, pihak lain dinamakan NCI. Ya. Maka ya kalau net income-nya S yang disesuaikan, maka penyesuaiannya ya berlaku untuk semua investornya. Maka di sini ya untuk bagiannya P ya RE begini ya yang disesuaikan sebesar 80% dari penyesuaian realized profit-nya. Ya, sedangkan yang 20% adalah untuk NCI equity. Ya, seperti itu ya.
Bedanya kalau ini upstream dengan yang downstream ya. Kalau downstream maka ya net income-nya S sudah baik-baik saja, maka tidak perlu ada penyesuaian. Ya. Maka ya yang perlu disesuaikan adalah net income-nya P saja. Ya, maka ya kalau penjualan downstream maka kalau ada penyesuaian atas unrealized profit ya semuanya untuk P saja, semuanya untuk P, yaitu debitkan ke RE semuanya. Ya. Seperti itu ya. Ya mungkin di awal agak bingung, nanti kalau sudah latihan nanti lama-lama menjadi paham ya. Baik, seperti itu kalau upstream ya sudah selesai ya. Dan waktunya juga sudah habis ya. Sudah habis, maka ya selanjutnya adalah waktu untuk apa? Waktu untuk istirahat atau waktu untuk latihan ya. Ya istirahat dulu sejenak, nanti baru lanjut latihan ya. Lanjutannya yang mana ya, lanjutannya latihannya yang mana ya sesuai dengan apa RPS ya. Nanti saya minta dikumpulkan kapan ya, minggu depan ya, dikumpulkan ya untuk kemudian kita bahas ya, kita bahas. Dan kemudian juga kita sempat kuis apa tidak ya minggu depan ya. Ya kita bahas sebentar, kemudian kita sempatkan kuis lah ya, sempatkan kuis ya. Atau kalau nanti ada kuis yang seperti kemarin model kuis apa, kuis bersama ya, ya bagus juga sih ya. Baik ya, demikian ya untuk materi ya, intercompany transaction ya. Tapi ini baru metode cost ya. Kalau metode equity bagaimana kita lihat nambah waktu sebentar nggak apa-apa ya. Kalian ada kuliah lagi nggak nanti setelah ini? Halo? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya. Saya minta waktu sebentar ya. Saya menjelaskan sedikit yang metode equity-nya ya. Adanya di modul Kuriin sebenarnya. Baik, Pak. Sebentar ya. Sebentar kita ke yang equity ya. Sebentar, metode equity. Ya. Baik ya, saya menjelaskan yang equity sedikit saja sih bedanya ya. Bedanya sedikit saja ya, saya tunjukkan ya contoh yang di modul ya. Ini contohnya. Jadi bedanya ini adalah kalau metode cost ya, kalau yang sudah kita pelajari ya. Jadi penyesuaiannya secara umum begini ya. Jadi jurnal penyesuaiannya adalah ya pertama mengeliminasi penjualan intercompany, debit sales, kredit jauh KS ya, sebesar nilai penjualannya. Kemudian yang kedua untuk mengeliminasi unrealized profit pada ending inventory adalah debit jauh KS kredit inventory sebesar unrealized profitnya ya. Kemudian, nah yang selanjutnya adalah untuk mengakui realized profit tahun lalu ya, maksudnya tahun lalu unrealized sekarang menjadi terrealisasi ya. Maka tadi adalah debitnya return earning kreditkan ke Izin, Pak, share screen-nya belum. OKS. Kenapa? Share screen-nya. Baik ya. Layarnya sudah saya share ini kan ya, masih share kayaknya. Belum, Pak. Oh, belum saya share ya? Iya, Pak. Oh, maaf, saya share lagi.
Ya. Jadi saya ulang ya, untuk metode menggunakan metode biaya ya, cost method ya, menggunakan metode cost, maka ya jurnal eliminasi atas penjualan intercompany ya, atas penjualan sebentar. Kalau kita cek ini downstream apa supaya jelas. Atau kalau kita lihat secara saya menjelaskan yang perlu-perlu saja ya, kita sekilas ya, sebentar kita sambil lihat yang belum ada di slide ya, terutama ya. Untuk sekilas ya, untuk jurnal eliminasi adalah ya kita mengeliminasi sales, yaitu sales kredit OKS sebesar harga jual intercompany-nya. Kemudian apabila ada ending inventory, maka ya debit COGS kredit inventory sebesar unrealized profit-nya ya, atas inventory yang masih ada. Kemudian nah, kalau menggunakan metode ekuitas bagaimana ya? Kalau menggunakan metode ekuitas, maka ya sebentar. Kalau di bukunya ini ada nggak sih? Di slide kayaknya nggak ada. Kita lanjutkan saja ya. Kalau menggunakan metode ekuitas, maka ya jurnalnya sama ya. Jadi jurnal eliminasi yang dibuat sama dengan metode cost ya, sama saja yang dibuat jurnalnya ya. Sama, kemudian nah yang berbeda adalah ya di pembukuannya P. Di pembukuannya P ya, maka akan mendebet, akan menyesuaikan yang apa? Akan melakukan penyesuaian atas unrealized profit tersebut ya. Kalau metode cost kan dia nggak perlu menyesuaikan ya atas unrealized profitnya di pembukuannya sendiri ya. Kalau P, maka P akan menyesuaikan atas unrealized profit 1.500, maka P akan melakukan penyesuaian di pembukuannya ya. Caranya bagaimana? Caranya yaitu ya mendebet ya, berarti kan income-nya dikurangi ya, income from S-nya dikurangi, kemudian investment in S-nya dikurangi, dikredit, income from S debit, investment in S kredit sebesar 1.500 ya, sebesar unrealized profit-nya. Nah, sekarang kita lanjut ke yang di tahun keduanya ya. Di tahun keduanya bagaimana ya? Nah, di tahun keduanya kalau metode cost ya, maka ya untuk atas penjualan tahun ini kita eliminasi debit sales net OGS, kemudian atas penjualan tahun ini yang masih menjadi inventory belum terjual, maka kita sesuaikan unrealized profit-nya debit OGS kredit inventory sebesar unrealized profit-nya. Ya. Kemudian ya ini kan tahun kedua ya, maka yang di unrealized profit tahun lalu ternyata barangnya sudah terjual tahun ini, dari tahun kedua, maka kita sesuaikan, yaitu ya kita COGS yang tahun lalu kita debit, sekarang kita kredit, kemudian debitnya kemana? Ke RT, debitnya ke retain earning ya. Nah ini kalau mau kenapa seperti itu jurnalnya di tahun kedua untuk mengakui unrealized profit, di sini ada penjelasannya ya.
di pembukuan P ya, unrealized profit 1.500 itu kan sudah diakui sebagai profit tahun lalu ya. Kan kalau menggunakan metode cost kan dia tidak melakukan penyesuaian ya atas unrealized profit-nya ya. Maka ya net income-nya sebenarnya menjadi terlalu besar ya. Terlalu besar ya secara yang sebenarnya ya. Kemudian RE-nya juga menjadi terlalu besar ya. Oleh karena itu ya di tahun keduanya penyesuaiannya adalah malah di debit begini ya. Di debit RE ya. Kenapa? Kalau metode cost nih ya, kalau metode cost kenapa debitnya ke retained earnings? Padahal kan kita mengakui seolah-olah kan kita bukannya kita mengakui yang tadinya unrealized menjadi terrealisasi. Kok malah di sini malah RE-nya berkurang ya? Ya penjelasannya adalah karena ya tahun lalu ya kalau P menggunakan metode cost maka ya bagi P net income-nya ya tetap dia mengakui sepenuhnya ya tidak dikurangi dengan adanya unrealized profit-nya ya. Makanya ya berarti kan laba tahun lalu terlalu besar, RE tahun lalu terlalu besar ya, maka ya kita sesuaikan dulu kita di awal tahun kita kembalikan dulu RE-nya menjadi dikurangi dengan unrealized profit tahun lalu ya. Ya. Nah, seperti itu ya penjelasannya. Kemudian nah kalau menggunakan metode equity di tahun kedua bagaimana ya? Kalau menggunakan metode equity maka ya yang berbeda adalah debitnya. Kalau kreditnya sama COGS, yang berbeda adalah debitnya. Yang kita debit sekarang adalah investment in S. Ya, mengapa investment in S? Ya, penjelasannya begini ya. Di pembukuan P tahun lalu ya unrealized profit-nya kan sudah ditangguhkan ya, sudah kalau dia metode ekuitas maka dia sudah menangguhkan atas unrealized profit tahun lalu. Caranya bagaimana? Caranya dia menyesuaikan income from S ya, income from S-nya dikurangi 1.500 di debit ya. Investment in S juga di kredit ya, dikurangi 1.500 ya. Kemudian ya dengan demikian ya saldo RN-nya sudah sesuai ya. Kemudian ya COGS-nya ya, COGS-nya dikurangi karena ending inventory tahun sebelumnya terlalu tinggi ya. Ya, kalau COGS-nya penjelasannya ini. COGS kenapa penyesuaiannya dengan cara dikredit, penyesuaiannya ini ya. Ending inventory tahun lalu terlalu tinggi, kemudian beginning inventory terlalu tinggi ya. Sehingga COGS-nya menjadi terlalu tinggi ya. Sehingga COGS tahun ini harus dikurangi ya 1.500 ya. Kemudian ya jadi kalau untuk ya yang metode equity ya jadi kita debitkan debitnya ke investment in S ya, kita debitkan ke investment in S ya. Kalau metode cost yang di debit sini apa? RE ya. Kenapa? Karena kalau yang equity kalau mau dijelaskan ya kan dulu sudah investment in S-nya sudah disesuaikan ya, sudah dikurangi 1.500, kemudian kita kembalikan ya, yang sudah disesuaikan itu di posisi awalnya kita kembalikan dulu ya ke posisi yang semula, nanti kemudian selanjutnya akan benar ya. Ya. Karena untuk investment in S-nya ya dulu ya tahun lalu sudah dikurangi ya, kemudian disesuaikan dengan ditambahkan lagi ya. Nah, kenapa? Penjelasannya di sini. Dari sudut pandang konsolidasi, investment in S harus ditambah
1.500 ya, di debit 1.500. Kenapa? Tahun lalu P sudah menangguhkan pengakuan keuntungan, kemudian untuk COGS penjelasan sudah tadi ya. Yang COGS penjelasannya sudah. Ya, untuk investment in S nah, kemudian ya, kalau metode equity ya, kalau di pembukuannya S, di pembukuannya P, maka ya jurnal penyesuaiannya yang dilakukan di pembukuannya P sendiri ya, yaitu ya atas inventory yang masih ending inventory disesuaikan ya, dikurang disesuaikan debit income from S, credit investment in S. Ya. Sedangkan atas realized profit, maka kita kembalikan ya investment in S-nya di debit ya, dikembalikan ya. Kemudian kreditnya dia di pembukuannya P sendiri dia akan mendebit investment in S ya. Kemudian credit income from S ya 1.500. Ini kalau di pembukuannya P sendiri ya. Atas realized profit yang 1.500, maka debitnya investment in S, kreditnya income from S. Ya. Sedangkan kalau untuk yang di worksheet konsolidasian, ya, penyesuaiannya adalah ini, ya, debit investment in S, kreditnya ya, COGS. Kemudian kita akan bahas yang equity-nya ya, terutama ya. Ini adalah kalau menggunakan metode equity, ketahuannya dia tahun keduanya pakai ini ya, debitnya RE. Sedangkan kalau metode ekuitas, maka ya yang berbeda hanya ini saja ya, untuk unrealized yang tahun kedua, yang menjadi unrealized profit tahun lalu, yang menjadi terrealisasi, didebitkannya ke investment in S. Ya. Kalau yang cost RE ya. Kemudian ini sudah dibahas di slide, nggak usah. Ini kalian bisa pelajari sendiri nanti ya. Nggak ada hal yang baru. Ini ada contoh intercompany profit and upstream. Ini juga yang perlu dibahas adalah yang ini contoh komprehensifnya ya, yang di slide tidak dimunculkan, nanti silakan bisa dipelajari ya. Ini menggunakan metode cost ya. Kemudian kalau metode ekuitas bagaimana? Kalau metode ekuitas tidak dimunculkan jurnalnya ya, hanya worksheet-nya saja ya. Baik, seperti itu ya. Jadi yang metode ekuitas yang beda hanya apa? Yang berbeda adalah untuk neraca konsolidasinya, di worksheet konsolidasiannya ya, di worksheet konsolidasiannya yang berbeda adalah di tahun keduanya ya. Kalau tahun pertama sama ya, tahun pertama sama, ekuitas dengan cost sama ya. Yang berbeda di tahun kedua. Di tahun kedua atas apa? Atas unrealized profit tahun lalu ya, yang di tahun kedua menjadi terrealisasi. Maka kalau metode cost penyesuaiannya adalah debit retained earnings, kredit COGS. Kalau metode ekuitas adalah yang di debit investment in S. Ya. Itu di worksheet-nya yang berbeda itu ya. Kemudian yang berbeda lagi adalah di pencatatannya ya, di pencatatan di pembukuannya ya.
Kalau metode cost, dia tidak melakukan penyesuaian atas labanya S. Ya, tentu saja unrealized profit-nya juga tidak dilakukan pencatatan juga. Sedangkan kalau metode ekuitas itu kan kalau metode ekuitas tentunya ya bagi P dia akan menyesuaikan labanya S ya, dia sesuaikan ya. Nah, apabila ada unrealized profit tentunya dia juga harus melakukan penyesuaian juga. Ya, menyesuaikannya bagaimana? Kalau ada unrealized profit maka ya income-nya dikurangi, income from S dikurangi, investment-nya dikurangi, sehingga income from S debit, credit investment in S. Ya. Kemudian bagaimana kalau kemudian terrealisasi? Kalau terrealisasi maka penyesuaiannya adalah ya sebaliknya. Ya. Seperti itu ya, tambahan kalau menggunakan metode ekuitas. Ya demikian. Ya barangkali ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri. Ya, atau nanti silahkan ya lanjut dengan latihan. Nanti kalau ada pertanyaan boleh di-share di WA group ya. Nanti akan coba saya respon. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf waktunya menjadi bertambah 25 menit ya. Selanjutnya silahkan lanjut dengan latihan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Ya, kita close.